Sekarang kita udah pulang ya guys. Satunya lagi ternyata selidiki dia adalah drug dealer. Aing nyaho mana lagu nunggunan untuk itu goreng-goreng pisau coba laga tadi jadi jelema gitu kan. Cuma kita nggak mau. Gue mereka nggak bilang rencananya apa, ya kita hayu-hayu aja. Gue nggak expect ini bakal terjadi ya. Abis itu tiba-tiba, ayo sini ikut mau ngapain, mau kemana. Tiba-tiba di movie teater. Sekarang kita udah pulang ya guys. Finally we're home. Kita dari Canberra. It was tiring. Capek banget. Kayaknya terlalu early. I'm not a morning person. No, kita nggak itu jam 4 subuh cu. 4 subuh dah. It was a long flight, nggak lama sih, sejam. Cuma gue nganterinya itu loh yang pas lagi awal-awal ke Brisbane. Brisbane Canberra itu nganteri, gue nggak ngerti orang ngapain sumpah. Sama gue juga, kok bisa gitu. Iya. Mau gitu flight pagi-pagi maksud gue. Sekarang kita mau bikin sambal you guys. Nah, kita nggak sampai cerita soal yang pengalaman date kita waktu itu yang fake dating. Iya. Nih, kita lupa cerita. Lucu banget sih, kita post di YouTube loh waktu itu. Fake Oh, iya? dating. Iya, sama 2 cowok putih ini. Serius? Iya, kita post di YouTube. Oh, jadi ceritanya gini guys. Waktu dulu kan aku sama Kalian itu kan, ini waktu itu kelas, pas kita kelas apa ya Nin? Kita waktu itu masih di Queanbeyan ya guys. Nah, waktu itu kita memutuskan untuk, kita tuh pengen punya pacar, cuma kita kayak gak tau gimana caranya gitu loh. Kita nggak tahu cara pacaran ya di Kita sini. nggak tahu karena kita nggak pernah punya pacar gitu loh. Kita don't know how to gitu loh. Biasanya lu punya pacar tuh selalu chattingan, nggak pernah ketemu langsung gitu loh. Putusnya juga lewat chat. You know like bocil pacaran gimana sih? You know what I mean? Nah, ini kita pertama kali pengen punya pacar kayak in real life gitu kan. Tapi kita karena si cowok ini kayak mereka agak ganteng, mereka tuh ganteng kali. Lumayan lah buat orang putih. Lumayan lah buat orang putih, Pada banyak masanya lumayan gak jelek-jelek Iya, amat. enggak, iya. Dan kita pengen punya pacar cowok putih. Kita Akhirnya lu bilang memutuskan Iya. untuk nge-stuck nyari-nyari di nyari Instagram. anak sekolah dari private school karena mereka berduit, kita bilang kita nggak masuk private school seperti Iman guys, kita masuk sekolahan yang jelek banget like literally, tapi kita pengen kayak you know what, mereka punya ganteng-ganteng dan berduet gitu kan. Habis itu kita nyari tuh nge-stalking lama banget, Nge-stalking lama sih, susah. akhirnya kita dapat mangsa kita berdua gitu loh. Ini dia creepy nggak sih Jangan mangsa? bilangnya mangsa, jadi Akhirnya kita jadi dapat kakak catfish. oh iya akhirnya kita dapat ini nih target kita, 2 cowok ini ya kan. Kita follow pakai Instagram kita itu kebetulan Iya, followers kita follow-followan. yang sendiri-sendiri gitu kan. Saling chat-chatan Iya, gitu. di situ awalnya kita chatting kali dulu sama cowok ini, pendekatannya kita nggak mau terlalu obvious. Jadi dia chatting sama cowok ini, akhirnya oh iya kata Kara kamu ada teman nggak? Padahal sebenarnya kita tahu siapa temannya. Gitu. Iya, cuma karena mereka nge-post foto together Iya. gitu loh guys, kayak mereka best friend banget. Iya, terus tadi aku ada teman aku yang ini, kata gitu kan. Oh ya udah. Gue lupa kenapa ceritanya bisa tiba-tiba fake dating. Kalau nggak salah gue ngomong kayak gini ke si cowok gue itu yang waktu itu. Gue bilang kayak Kita gini. sebut saja namanya si Si pirang dan si brunette. Iya, si Pirang dan si Brunet ya. Nah, gue ngomong ke si pirang ini, gue bilang kayak gini, gue ada 2,5 million nih followers di YouTube. Kata gue, wow, dianya no way dianya. Dia yang shocker. Sini ngapain? Nggak tahu. Capek di bolong kucing. Udah kamu jadi rujak sama Ya aku. udah kayak gitu, kayak nggak salah gue ngomong punya 2 million followers di YouTube. Terus dia kaget, dia bilang kayak oh gini kita mau bikin YouTube video bareng gak? Kata gue gitu kan. Tapi ceritanya kita tuh kayak lagi di first date gitu, tapi kita nggak actual dating. Hahaha, oke. Dia nadanya kayak gitu, Iya. dia kayak langsung blunt gitu tiba-tiba di Iya. chatnya. Tapi tiba-tiba bisa langsung kayak gak tau, gue gak inget gimana caranya. Tiba-tiba gue langsung berhubungan dengan Selekar Informin, ada teman lu gak? Nah itu gue langsung chatan dengan si Brunet ini. Nah aku dengan si Brunet chatting-chattingan tuh aku jelasin rencana kita berdua yang bakal fake dating ini buat YouTube gitu loh guys. Iya. Dan akhirnya di hari itu kita memutuskan untuk ketemu di mall yang kita datangin itu guys. Nah di situ vibe-nya agak aneh karena Vibe-nya tiba-tiba pas mereka datang gitu kan ya, ada 2 wanita di situ. Mereka bener-bener, gue gak mau ngejar tapi gayanya gak banget, like it's ain't it. Jadi si brunette sama si pirang ini, mereka bawa 2 cewek gitu guys di acara fake dating kita. Terus mereka nge-introduce ini kenalin nih, ini Cewek teman aku kita, lah. ya gitu lah. Tapi kayak yang gandeng gini. Iya, tapi kayak terus habis itu kayak mereka floating gitu. Iya. Terus kita kayak oh Oke. gitu. It's like kita nggak tahu awalnya apa sih Kita tujuannya. nggak ngerti. At that time kita bingung kenapa mereka bawa cewek lain di acara fake dating kita berdua. Kita kan mau YouTube. Iya. Like gue agak kesel, like gue emang agak baper juga, and so Iya, agak iya. baper. Ngelihat itu bikin kita kesel gitu loh, kayak what the
fuck, lu Iya. jadi nggak suka beneran sama kita. Jadi ini fake datingnya ini Beneran. beneran ada orang lain. Iya. Tapi setelah kita ngobrol-ngobrol, lama kelamaan guys, Iya. lama kelamaan dua cewek ini yang tadinya selalu di situ bareng sama kita, karena mereka ini ternyata kayak baper juga gitu loh. juga Ternyata kita mereka. baik kayak gitu loh guys. Iya, Ternyata kita baik juga juga. kayak care gitu kan ke mereka. Jadi itu mereka langsung ngedit cewek itu tiba-tiba we don't know karena kita kasihkan ngobrol, kasihkan cikikan filming YouTube. Oh ya ini pacar kita, lihatlah. Kita pernah upload ini guys. Iya, kita upload Kalau gitu. kalian follow kita dari dulu, I don't know. Tapi kita pernah upload ini, you know. Kita abis itu filming di mall. Setelah filming di mall, kita langsung menunjukkan kata dia, oh kita mendingan carinya yang lebih private gitu lah ya di mobilnya mereka. Iya. Salah satu mereka udah nyetir. Udah nyetir, udah keren ya. Iya, kita filmin dalam mobil. Wah, gitu kan ya. Di situ kayak mulai pendekatan. Nah, naksir nih. Naksir. Disinilah mulai cintanya berkembang gitu kan, guys. Gitu. Iya. Gimana, Jis? Terus itu perasaan-perasaan mulai muncul gitu kan. Perasaan-perasaan suka gitu. Ya udah, kita agak naksir-naksiran gitu. Ternyata dari balik YouTube ini ada perasaan gitu. Iya, loh. ternyata. Konten gitu kan. Sebenarnya saling suka sebenarnya. Usup punya Usup, kenapa gue putus sama dia? Pokoknya intinya karena gue nggak, ini molding. Oh, dia dapat followers. Jadi kayak kita exchange-nya. exchange-nya. Mati ya light-nya. Ya udahlah. Anyways, gue nyalain lagi lampunya guys, sorry ya. Jadi the whole point dari fake dating ini adalah kita dapat view, Iya. dan mereka dapat followers, and they did gain a lot of followers. Jadi mereka nyampe. Nah di sini mulai kayak miskom pun terjadi. Miskom ya. Kita mau ngerencanain the second YouTube gitu kan. Mau kayak acara mukbang atau mau acara apa sih kayak challenge gitu tadinya kan. Cuma mereka dengan biasalah termakan dengan followers, terbutakan lah ceritanya gitu kan dengan followers ini. Lalu tiba-tiba si Pirang ini, si Piran cowok yang ngomong sama aku ini, dia malah dating dengan cewek lain. di situ di internet shock dong, di follow fans kita katanya kan kok bisa kok dia komen-komen ke cewek lain, wah gini. Ya udah di situ kita memutuskan kayak udah selesai aja, tapi dia angry banget loh Nin. Iya, he was. Dia angry banget, dan aku sama si brunette ini agak awkward ya relationship-nya kalau aku di situ. Jadi kita kayak chattingan, terus kita kayak ngilang gitu loh, ngerti nggak? Lost kontak ya? Iya, lost kontak, jadi kayak awkward banget nih gitu loh. Mungkin mereka kayak bener seperti yang lu bilang, terbawa dengan fame. Iya, dia terbawa dengan film juga, dan mereka mikirnya kayak kita nggak take this seriously gitu loh guys. Maksudnya kayak, oh, Cookie! Apa deh, gue setiap kali ngomong ada aja gitu loh. Iya. Jadi mereka tuh kayak lebih kayak jadi mereka nggak mau serius pacaran sama kita, mereka tuh cuma pengen fake dating doang, kayak jadi manfaatin mereka, doang. Jadi mereka juga kayak doing the same thing. Dan sekarang kita mikir, jadi ternyata the reason why kenapa mereka bawa cewek in the first place gitu The kan ya. older we get, the more kita understand brain anak-anak cowok gitu kan ya. Jadi maksud dari mereka itu, like ternyata mereka mau show off kalau mereka juga dapat cewek dong, gak usah harus fake dating juga. Jadi kayak egonya kayak hurt gitu loh guys. Gitu Iya, loh. mereka mau show off kalau mereka actually bisa dapet cewek. Kayak gitu. Mereka mungkin merasa agak feel some type of way. Kenapa harus fake dating instead of actual dating? Iya. And fast forward a few years later, kemarin gue baru ngepost progression gue di gym, Yeah. dan tiba-tiba si Pirang ini ngechat, you are so hot. Dan si brunette ini ya guys, brunette ini aku udah berteman baik sama si brunette ini. Jadi pas aku sama dia putus fake dating, dia punya pacar dan dia langgeng banget sama ceweknya. Dan kita sering ketemu berkali-kali. Kita sering si sama brunette sering ini. saying hi, Bang. Iya. Baik ya. Si brunette baik banget. Si ngerti Pirang nggak? agak aneh tapi. Si brunette sama kita sering ketemu berkali-kali sama ceweknya. Pacarnya. Ceweknya ramah banget lagi. Mereka sama orang baik gitu loh. Jadi kita nggak ada hard feeling. Feeling ke gitu. si brunette ya. Iya gitu. Karena brunette itu orang yang very chill banget gitu loh. Si Pirang ini agak liar gitu loh guys. Agak aneh memang. Iya. Ya gitu, fucked up. Nah selain itu juga ada juga, ini kalau kalian tahu yang ini lebih recent yang ini. Ini lebih recent, itu setelah Pasti kita kalian dating. lebih familiar sama yang ini, ngerti Kalau nggak nggak? salah itu terjadi 2018. 19. No, yang kita Oh, juga yang- sama si Pirang sama si brunette. 17 sih kata gue. 17 ya? 17. 18 ada Nah, lalu 2019 kita bertemu dengan seorang laki-laki. Mungkin sama you guys know siapa mantan gue sebelumnya, dia orang putih kan. Ini Rambut kita pirang. rambut pirang, dia model gitu gak? Dia model dan mantan aku yang bertato itu loh guys. Iya. Dan kita post YouTube video juga, kita mau ke Indonesia, kita di airport bareng. Iya. Dan mereka ngasih kita gift or something. Tapi kalian pikirin baik-baik ya guys. Like awalnya kita tuh gini loh, ini tuh gak ada niatan aku tuh pengen pacaran sama si cowok ini. Karena Iya. kita bertiga ini sahabat. You Kita know, bertiga dia best friend. Dia fotografer aku, kita berdua. Iya. Dan kita hangout bertiga. Lalu tiba-tiba dia jadi kayak baperan gitu, kayaknya dia pengen lebih gitu. I don't know, dia dapat followers dari kita. You know what I mean? Somehow it's not enough followers Iya, kayak iya, gitu. Like iya. jadi friend kita is not enough. Like dia nggak gain a lot
followers, you know what I mean? Iya. And then punya Usup tiba-tiba dia langsung Naksir. kayak naksir, and dia rencanakan dia ngundang bersama temen dia untuk menemui kita berdua di McDonald. Iya, nah dan si pirang ini, si cowok yang aku beda lagi nih ya, ini yang beda lagi bukan yang Carlina, si pirang fotografer ini kayak Fotografer lah iya, bilangnya. si fotografer ini dia kayak lama-kelamaan berubah niat nih chattingan aku sama flirting. Tiba-tiba dia langsung kayak oh ya udah yuk sama aku kita nonton movie. Nah habis dari movie itu baru kita ngedate gitu loh. Terus dia ngomong kayaknya kita pacaran. Lalu tiba-tiba dia merekomen juga akunya. Kan gitu, kita ngomong ada mulu. Cara diam. Nah si fotografer ini bilang aku punya temannya ini suka sama si Carly katanya. Gitu, and dia baru memutuskan untuk nge-arrange kita berempat double date di McDonald depan sekolah ya. Iya. Keep it in mind juga mereka itu 21 waktu itu, jadi kita masih 17. So ingat, remember kata kita berdua itu pedofile tuh sangat sensitif di sini ya. Sangat Ngerti sensitif nggak? di topiknya di Iya, Australia. tapi kita masih bocah, so like kita melihat mereka agak cool, mereka punya mereka lebih upgraded, mereka lebih punya money, mereka ada private school. Yang satunya lagi ternyata kita selidiki, dia adalah drug dealer. Iya, cowok yang bertato itu ternyata drug dealer. Iya, That is insane. dia nggak bilang ke kita apa kerjaan dia, tapi dia so flexing money dia tahu money dia di tempat box sepatu nih, cash. Iya, like when dia nunjukin ke aku, you guys, like underneath his bed itu banyak banget uang cash. Anyway, kita reverse dulu ya yang dari McDonald itu. Ya, Kita sebelum tahu gimana kita find out dia seorang drug dealer. drug dealer. Drug dealer apa? Pengedar narkoba. Dan ini ada dark secret yang kalian nggak tahu soal si pengedar narkoba ini nih. Fucked up banget sih guys, biar Iya. kita pokoknya ceritanya. Iya, anyway kita nggak tahu pekerjaan mereka, but they look so fancy. Mereka ngerti apa yang kayak kita like, you know what I'm saying? Iya, Like, they have a taste. kita udah 17, kita baperan. Oke, di Sam ini kalian nggak faking, kita benar-benar fall in love gitu loh, ngerti nggak? Tapi kayak at the same time gue masih kayak in the way kayak lebih kayak best friend gitu loh. Lu ngerti nggak sih Nin? Like gue sukanya tuh karena attachment, lu ngerti nggak? Like gue tuh nggak mau kehilangan dia. Karena Gila, Min. company-nya. Iya, dan kita berempat tuh seru banget together, you know. Dan kita ngedate, yang keduanya dari McD, kita drive bareng. Abis dari McD, pokoknya abis dari McD kan yang nyetir kalau nggak salah si cowok bertato ini dia bawa mobil kan ya. Iya. Mereka berdua duduk di depan, terus kita berdua duduk Kita di duduk back kayak- seat. Abis itu guys, sepanjang perjalanan kita Anjing. berdua di force, kita dipaksa untuk mendengarkan musiknya si cowok bertato ini, alias si drug dealer ini. Dan sampai yang komennya di Carly semuanya katanya dia mirip Ivan Gunawan. Ini mantan gue mirip Ivan Gunawan, emang bener sih agak mirip Ivan Gunawan. But anyway, dia maksa kita berdua, terus berhenti mobilnya, abis itu dengerin gue rap, terus yang satunya lagi si fotografer. Woo! Hard, ini keren banget. Dia nggak ngomong Ji, kalau Ji alain dan bro. Kayak gitu, hard banget, keren banget bro, keren banget. Musiknya, ya fire. Jijik banget, Itu keren banget. liriknya literally nge-copy and paste dari lagu-lagu Tory Lanez, Snoop Dogg yang heavy, it's getting kinda heavy, tau kan? Literally dari lirik situ dia ngambil and dia put it together in a one And dia bilang song. dia penulis gitu kan, rapper gitu kan. Kita dipaksa. Terus kita bilang kamu dengerin ini mau berapa lama kita bisa ya enak-enak dalam hati. Aing nyaho mana lagu nongona nonton itu goreng-goreng pisau coba laga tadi itu jelema gitu kan. Cuman kita nggak mau. Oh ya bagus bener nanti. Ini goreng-goreng pisan gitu lagu gitu We kan. like rap song, so kita Yeah. kinda know siapa yang bisa nge-rap, bisa enggak. Iya, kita know, kita very good. Karena kita listen to rap song, you know. Yeah. And hip hop. And then udah tuh ya, langsung tiba-tiba dia nganterin kita pulang. Tapi dia ngeberani-beraninya si mulut bertato ini ngomong Si drug dealer ini ya. ngomong ke si fotografer ya. Ini mereka tinggal, kita kan seperti gue bilang di Canberra ini kita bukan orang kaya nih No, gitu loh. bukan. Kita nggak ada uang. Kita nggak ada uang. Jadi dari mereka tinggalnya di kota kan, which is daerah Belkor. Mereka ada di north, mereka di utara, kita di selatan gitu Iya. loh guys. Jadi kayak very very far. Kita di daerah ujung benua. Terus kata dia, ini mereka tinggalnya di mana sih? Di middle of nowhere katanya ngomongnya. Ujung benua kata dia. Di tengah-tengah, entah di mana Iya, katanya. pokoknya lah. Ngomong ketawa-ketawa sekitar sama si fotografer kita ya. Mulutnya agak kasar banget. Di situ kita mulai tret-tretnya dia ngeliat ya. mulai ngelihat dia kayak dia nggak bisa jaga omongan gitu loh, ngomongnya agak nyakitin. And then ya dia nganterin kita. Terus By the way, tunggu dulu, pause dulu, ambil mulak ya. Mau nggak? Oh, ambil mulak ya. oke guys, kita sekarang lagi nguluk dulu. Tadi kita lanjut lagi ceritanya lagi dari mana ya tadi? Dari McDonald, dari anterin dari Dianterin ujung ya. benua. Kita dianterin gitu ya guys, udah pulang tuh ya. Udah. Lalu berikutnya harinya kita weekendnya kita pengen pergi ke
Mall. Nah, Ini yang sama juga mallnya, tempat yang kita kunjungin itu. mallnya again jauh ya deket daerah mereka. Like kita waktu itu belum ada license sama sekali. Kita gimana? No. Kita kesana ngapain? Entahlah kita bagaimana kita kesana, tapi yang penting Somehow we kita can make it, ya. ketemuan sama mereka. Sana di mall. Kiranya double date lagi. Iya. Ini gue bingung nih, yang pertama tuh yang mana dulu? Yang Yang Pacific apa yang dia pakai baju oranye? Aduh. Jangan lupa kita pernah ke bowling juga. Itu boleh kan- Setara Indo. Oh, Itu boleh boleh sama sama Indo. Indo. Oke. Ya, tapi ini yang kayak pertama kali ngedate-nya gitu loh. Yang mereka pakai baju oranye apa yang mereka waktu itu yang si itunya ngambil obat? Kayak yang dia ngambil obat dulu. Oh, kayaknya. iya ngambil obat dulu, bener-bener. Dia ngambil obat kan. Nanti yang keduanya kita di Belkonen meet up-nya. Iya, yang iya, pertamanya di Civic Civic dulu, di Civic. Oh iya, di Civic Nah, dulu. karena dia tidak pede gitu ya, si bertatuan ini, dia memutuskan untuk mengambil obat. Tapi kita tidak tahu. Guessing aku dia mengambil Xanax. Guessing aku. Karena dulu kita nggak tahu ya. Nih, soalnya dia ngomong berkali-kali pas lagi di Pas lagi di mall. pas lagi target. Dia lagi sifatnya- nyetir, pas lagi nyetir juga dia sering ngomong, kalau dia itu wavy gitu loh guys. Ya, wavy. Nah, yang anehnya ini di target ini sifatnya langsung Ceria, confident, iya. ceria, careless, tidak peduli, ngerti nggak? Di situ dia langsung ngambil ini nih apa namanya batrop, itu kan batrop tuh kayak apa sih? Bathroom tuh kayak yang buat abis mandi gitu, anduk abis mandi dipasang gitu lah ya. Pakai guys, pakai abis itu ngomong dipegang dulu, ngomong wah ini lembut sekali ya, dipakai sama dia, gue berasa wavy, confident, berasa di on top of the world. Lalu si fotografer ini yang ketawa-ketawa aja kan followers tuh, ngerti gak? Jadi si fotografer ini kayak butuh validasi gitu dari si cowok bertato ini. Jadi dia kayak Merasa pengen- keren. merasa keren lah. Mereka saling memvalidasi each other. Mereka saling memanfaatkan satu sama lain. Friendshipnya tidak genuine di antara mereka, which is kind of fucked up ya. Iya. Ya udah ya. Ya, bukan aja. gila banget nih. Emang gila banget. Tapi waktu itu pas pertama kali kita main ke rumah mereka ya Nin ya, dia pernah ngomong gitu, dia pernah keceplosan ngomong kalau dia tuh sering ambil obat batuk namanya Sipinglin di sini Iya, ya. di sini dibilangnya si pinglin katanya. Iya. Campur sama Jolly Bean Ranch, jadi dicampur sama permen. lalu sama dikasih soda juga nih, abis itu di mix together. Jadi bikin kayak high gitu. Oplosan lah kali kayak. Nah ini oplosan. Ini yang seperti gue bilang karena kembali lagi yang di mallnya nih ya. Iya, di mall sekarang Kembali kita mau lagi lagi sama lagi. Karena dia menggila banget nih, dia nggak care banget dengan apa ya? dengan surrounding. Dia dengan surrounding, tidur di kasur Target, terus kita lihat fotonya gitu kan, yang Tidur di kasur Target, bener-bener loncat-loncat di situ. Lalu mereka menggila, mereka memutuskan untuk beli mainan. Abis kita dari toilet, kencing ya, ini ketakut ini energinya gila banget ini, kita nggak bisa nge-match energinya gila, terlalu mereka high banget. Iya. Tapi kayaknya si fotografer nggak ngambil, cuma si enggak lah, si fotografer kan ya yang ngikutin Ikut aja, kayak- kalau vibe-nya begini ya dia ikutan vibe-nya begini. Di situ mereka memutuskan untuk membeli mainannya yang ada semprotannya air. Tembakan air gitu. Lu percaya nggak nih, as soon as kita keluar kita tembakin pakai tembakan air. Kita nyadar. Jadi kayak dibully gitu guys Iya. kita sama si cowok bertato ini. Iya. Setelah itu karena kita tidak. Terus yang satunya ketawa-ketawa doang si fotografer. Ya, kayak mereka suka melihat kayak menderita gitu loh. Iya. Nah terus abis itu setelah itu mereka langsung memutuskan untuk, karena kita tidak memberikan reaction, mereka langsung menembaki ibu-ibu yang sama anak yang ditolak kan goblok. Jadi kan kita ceritanya lagi ngantri beli makanan kan waktu itu, makanan fast food. And then ibu-ibu sama anaknya taking forever. Itu anaknya is like kind of like a baby, masih di toddler lah, masih di strolley gitu, whatever, stroller. Iya. Dorongan Dorongan bayi, masih di dorongan bayi gitu loh. Dia literally dari belakang guys, ditembakin ibu sama anaknya. Air, ketawa cekik. Tapi kan itu agak fucked up if you, Fucked if you banget think sih. about it, cause like background dia and dia bilang dia punya gun, this and that, like seolah-olah kayak it's like scary. Keren nih. Ya menurut dia keren, tapi menurut kita scary. Like how could you doing that ke ibu sama anak? Iya, it's a goddamn children bro. Lu ngerti gak? Terus Abis itu udah tuh ya guys, karena ya mungkin dia karena nge-fly banget, kata dia. Lalu ulang bosan gara-gara dia udah turun. Apa sebelum Belum ini, setelah itu belum selesai nih. Lu jangan lupa soal ini. Kita memutuskan untuk menonton movie. Abis itunya masih nge-fly dia, masih nge-fly nih. Nah, karena dia masih nge-fly, masih berasa di masih confident, masih Ya, on top of ya, the ya, world. tiba-tiba dia Gue ingat, memunculkan rencana-rencana yang Rencana sangat jahat. Pokoknya si drug dealer ini adalah
dalang dibalik segalanya dan kita bertiga ngikutin dia aja. Ya kayak kita kayak pumping aja gitu, dan si fotografer ini pengen kelihatan keren, dia pengen kelihatan gangster karena si fotografer ini dari sekolahan private school. Dia grow up-nya orang putih kaya, very posh. You know, mamahnya psikolog, bapaknya juga sama lawyer, like just very posh. Posh tuh apa ya nih? White banget gitu loh. White kaya lah ya. Dia bertemu dengan si kakak bertato ini merasa sangat keren. You know what I mean? Rasa keren. Nah, di movie ini dia rencana jahatnya bermunculan. Muncul lagi karena masih high. Masih ngefly nih, kayak Xanax soalnya. Xanax tuh apa sih? Obat anti depression. Obat anti anxiety. Iya, jadi kalau semakin lu banyak konsumsinya, lu semakin pelupa dan itu bikin lu kayak happy, kayak dipaksa happy gitu loh guys, something like that. Itu tuh di-prescribe-nya sama dokter, tapi ya namanya juga dia drug dealer, dia bisa get it anywhere gitu ya kan. Udah tuh dia bilang nih, gue punya rencana. Kalian bisa punya rencana ini, tapi kalian harus bener-bener harus langkah-langkahnya. Kalian harus pintar. Jadi aku aja, percaya aku aja. Iya. Udah tuh ya. Sepi tuh itunya apa mallnya sama sinemanya. Oh ya kita gue nggak bilang rencananya apa aja, kita hayu-hayu aja, gue nggak expect ini bakal terjadi ya. Abis itu tiba-tiba ayo sini ikut mau ngapain, mau kemana, tiba-tiba di movie teater ini mereka langsung menyelonong masuk ke dalam teater ini, teaternya tanpa beli tiket. Nih ikutin aja, aku percaya nggak kalian, percaya nggak? Ya udah percaya, tapi kan kenapa kita nggak beli tiket aja? Kita pengen beli tiket, kata dia. Aku sering ngelakuin ini. Ya dia sering, kata dia. Ngapain kita nge-wasting uang kita, kata dia, untuk bayar sinema doang, kata dia. Bisa kita tonton di rumah, cuman di layar besar aja, kata dia gitu. Tenang aja, aku sering ngelakuin, aku nggak pernah ketahuan kok. Nah, waknya confident aja, waknya kata dia. Iya, kayak kamu punya tiket. Tiba-tiba kita nyelonong, dia cekikan juga berempat, si fotografernya cekikan, nggak bisa balik ketawa, dasar cuma tolol gitu kan ya. Ini tolol ikut-ikutan aja cekikan. Nah, orangnya curiga yang kerja di sini. Kita udah duduk, Din. Udah duduk. Wah, kelihatan berhasil kan. Begitu validasi ya kita berdua ya. Hebat. Kita sebenarnya takut banget nih, kita takut juga banget. Kita nggak pernah ngelakuin illegal stuff like bagi kita itu illegal banget. Kita takut di penjara, you know. It's kita baru move ke another country, you know what I mean. Ini kita masih polos seperti yang lu bilang. Polosnya masih mudah ditipu, masih mudah dibegoin, ya. Udah tuh ya guys, abis itu curiga si pekerjanya. Dia bilang, ngikutin ada apa nih? Suara apa nih? Kata dia gitu kan ya. Lalu mungkin lihat di monitor juga, jangan-jangan nih. Pasti ada sih ya. Mereka nggak ngelihat kita ngebayar beli tiket. Bego banget sih. Habis itu udah tuh ya, kata dia, kalian nggak beli tiket ya? Masih ngaku coba? Enggak, kita beli tiket kok. Kata si bertatonya ini, iya disupport dengan si fotografer gitu loh guys. Kita cuma diem aja nge-frozen, kita bener takut kan, aku tahu kalau nggak beli. Keluar sekarang juga keluar, kata dia. Dan diusir guys. Malunya minta ampun, banyak orang guys, orang pada bisik, ada gue malu banget nyet, gue nggak ngerti tentang malunya gue di situ. You know what crazy nih? Kalau lu pikirin lagi, berarti mereka nggak punya uang. Gue nggak tahu mereka nggak punya duit atau mereka pengen kelihatan keren. Like how could you nggak malu gitu ngebawa cewek saat date dan lu nggak ngebayar tiket movie? Kalau gue yang sekarang mikir harusnya itu red flag gitu. Iya benar. Tapi kita yang dulu malah kayak masih bingung, masih mencoba mencerna situasi. What is going on? Pakai lelet masih bolot kita ya, bolot. What is going on? Kita lu mau gue ya gitu kan. Udah tuh ya. Yang kedua ini sekarang yang di balkonen yang di yang di balkonen lebih makin lama makin sadistik. Sifatnya makin kenapa kita pulang? Pokoknya dari end of that date it's kinda tragic ya, karena dia udah nggak high lagi. He just sit there, dia langsung down. This is boring, kata dia. Udah boring. Ya udah tuh gimana, kata kita. Terus yang satunya lagi fotografer, agar go home, kata dia pengen go home. Ingat gak? The way kita saying goodbye is not like, oh my god, I'm so excited, I don't want you to go, you know what I mean? No, it's not like that. It's like they kind of wanna get the fuck home after mereka getting high and having fun. Yeah, after getting Gina, kali gara-gara embarrassment juga pulang beneran. Itu malu kata di mana, lo ngerti ya? Bentar, makanya mungkin down. Dia sudah bilang nggak bisa bilang goodbye kayak I can't wait to see you guys. Ini kayak buru-buru terbirit-birit kayak ada urusan gitu. Kita tuh gimana kita pulang ini malam banget. Gimana naik apa? Nggak diantar. Kita sedih banget. Sedih banget nasib kita cu. Kita nggak diantar.
dianterin ya. Enggak, kita nggak dianterin. Kita nggak keren hendak obrolannya nih orang bikin kita nalangsa malam-malam gini gitu loh guys. Kita tinggal bro. jauh juga. Banget bro, kita sekitar 40 menit ke City bro. Udah tuh, ya udah tuh ya. Habis itu kita memutuskan untuk pergi ke mall lagi gitu ya. Ini anehnya kita emang masih, gue bilang kita masih muda, kita nggak ngeliat red flag di mereka. Tapi kita tahu ini kayaknya ada something yang wrong gitu loh. Yang ini nih yang bener-bener bikin red flag banget Ini nih yang bikin red flag nih. Waktu itu kan nggak ada kesenangan ya guys. Waktu itu Canberra tuh masih baru buka banget. Iya. Jadi nggak ada Kingspan, nggak ada time zone. Harusnya mereka nyaranin ke tempat-tempat gitu dong. Kayak gitu dong, kita kan sukanya gitu-gitu. I know, mereka enggak, malah kita jalan-jalan di Target. Jadi Target itu kayak tempat apa ya, jualan. Tahu kan nggak Target Guys, a lot of thing lah pokoknya ya. Dan ini bukan di mall yang sama ya, ini mallnya beda lagi yang di northnya lagi, north side. Ya, bukan di kota ya, Nin? Ya, kita mungkin memutuskan untuk pindah suasana. Iya, ini mallnya deket daerah tinggal mereka lah pokoknya. Lalu, sepunya usut kita main ke Target. Atau ke Target kita mencoba untuk Kmart. Kalian tahu sering menjadi Kmart kan? Di Kmart ini, kita tiba-tiba, oh ya biasa lah main-main, bercanda-canda. Kayaknya dia ngambil lagi deh, soalnya dia nge-fly lagi, dia terus-terusan tapi bilang. di sini nge-fly-nya berbeda. Moodnya nggak baik. Moodnya agak kasar, moodnya moodnya tuh unpredictable. Iya. Kita nggak bisa nebak ya, Nin ya? Nggak bisa nebak. Mulutnya say a lot of alligator shit that day. Iya. Sifatnya cocky tiba-tiba. Berubah yang tadinya kayak ceria, you know, sedikit bandel. Tapi ini berbeda, ini kasar, cocky, egotistikal deh pokoknya. Ini orang kenapa nih orang gitu kan? Punya banyak personality atau gimana gitu kan ini. Bingung gue juga. Iya, habis itu kita langsung main ke Kmart. Kita foto-foto, udah main-main di tempat mainan sectionnya, gila gitu kan ya. Lalu kita pengen foto Instagram. Kita pengen mirror selfie ceritanya, foto Iya. Instagramnya. Pengen mirror selfie di kacanya Kmart. Terus lalu di situ ada baju nih, baju trendy, tau kan, baju yang biasa kan dijual. Nah dia nggak, ya namanya suka orang nggak mikir panjang dia ya, gue nggak ngerti otaknya di mana, dilengkul kali ya. Diambil sama dia bajunya. Si kacanya ini dia elap sama dia pakai baju yang itu. bajunya nggak dia bayar, dia pakai aja baju yang ada di situ. Gue nggak kaca sih, dia terus somewhere. Artinya saya bapak kerja ngeliat. Bapak kerja kan? Kita pekerja foto baru kita pokoknya dia kayak gimana ya? Nggak tahu gimana mbaknya bisa notice, pokoknya ngeliatin dari jauh kali. Ngerti Iya nggak? mungkin. Tiba-tiba dia ngomong, kamu bakal beli nggak shirt itu? Ngapain gue beli t-shirt jelek kayak gini, kata dia. Iya. Langsung kasar mulutnya guys. Iya, terus kata dia, ya kamu kan udah gunain itu buat ngelap kaca ya, kamu belilah, kata dia. Itu kan nggak mahal harganya. Ngapain juga dia bilang, kok gue bisa nge-afford semua di toko ini ya, kata dia. Dia bisa beli Iya, katanya semua yang ada di toko Gue ini. nggak mau ini beli ini sampah, kata dia. Jelek katanya. Kasar banget. Terus dia bilang, ya udah kalau gitu kamu keluar dari sini. Kata dia diusir gitu, sama dia. Motorin aja kata ceweknya ya. Iya. Kalau nggak mau bayar keluar dari sini. Jadi di sini kita bertiga nih. Aku, Karin, dan fotografer nih. Dia argumen sama mbak-mbak ini. Mbak pegawai kasihan banget anjir, udah agak tua gitu. And then Iya. tiba-tiba kata-kata terakhirnya dia ngomong gini. Oh, I would be mad too, kata dia, if I work and I got paid $8 an hour. gue bakal mad juga, ngerti nggak? Marah kalau gue dikasih $8 per jamnya. Anjing, ngomong kayak gitu. Kasar banget. Kok lu ngomong gitu sih? Kata Iya. kita kan ya. Tuh apa penjelasannya ngomong kayak gini nih. Apa? Dia coba nge-justifying. Dia Apa tuh? coba gue juga pernah kerja di Kmart. Gue digaji cuma $8 an hour. Dia ngomong kayak gitu. But still, Terus apa? lu jelas ini lu pernah kerja di Kmart, lu digaji $8 an hour. Iya. Lu bisa being rude ke mbaknya. Banyak You sih were wrong. orang butuh duit, orang kan nyari nafkah, lu ngerti gak sih? Kalau judge someone just because the way they work, kalau nggak simak nggak punya pilihan atau some shit, you don't know gimana hidupannya. Lagian salah dia juga ya Nin ya. Iya, Dasar, lagian juga gila. attitude-nya begitu, goblok. Wah, ini makin kacau nih guys. Itu embarrass lagi, mereka Iya, embarrass embarrass lagi. banget. Itu embarrass. Lalu udah tuh kita mau hangout di rumah si Kakak Tato waktu itu malam itu. Nah di sini kita find out ternyata dia adalah drug dealer, pengedar narkoba gitu kan. Dia ngomong sebenarnya kata dia, aku mau jujur kalian pekerjaan aku apa. Maka cekikan gitu, maka tingkatku. Kayak very secretive. Baru dark. Ini sangat secret katanya. Ini Kalian gak boleh bilang siapa iya, ini. aku percaya, aku pegang omongan kalian. Kalau sampai kalian bilangin ke orang-orang, kata dia, lihat, aku bakal kejar kalian. Oh my Kalian god. gak akan lolos. Serem banget, apa ngancam dia intinya. Iya dia ngancam. Ngancam, kita gak akan sampai lolos katanya. Iya, ini benar-benar kata dia ini on the low. Gue on the low.
Itu nih ngomongnya. Ya udah tuh, abis itu kita apa kita kayak banyak bacot sih jangan gue bilang. Sebenarnya udah dari awal sih gue udah tahu dua dia kayak si Pinglin, dua dia punya stack cash, you know what I mean? Gue udah tahu. Lu melihat trade yang ini yang tidak lazim. Iya. Kenapa uang cashnya ditaruh dalam box sepatu banyak banget? Gak mau ketahuan pemerintah tapi Ya kayak gue mau bayar pajak biasa. Gak bayar pajak ya. Dan itu kriminal ya. Aku ini sebenarnya adalah drug dealer. Tapi terus kikika mereka ya. Kita juga kayak apaan tuh kita orang you know, aku jualan disebutin kokaina katanya. Xanax, Caps, MDMA katanya. Wida, segala macem guys. Udah kayak toko permen iya. tapi drug berjalan. Iya. Dan so dia bilang aku bisa afford a lot of things. Lalu tiba-tiba nggak tahu gimana ceritanya ini yang makin relationship mereka semakin retak. Relationship si fotografer dan relationship si drug dealer ini retak hubungannya. Nah, jadi si fotografer ini mempunyai adik tiri dan si keluarganya si adik tiri ini yang menompang dia untuk tinggal. Ngerti nggak sih Nin? Jadi dia itu bapak dia nggak abandon dia cerita ke kita berdua, dia punya heart to heart. Oh, lu ngomongin siapa? Oh, lu ngomongin si Tato ya. Jadi si cowok bertato ini yang dibilang seperti yang Kristi bilang, dia itu have a rough childhood. Kenapa dia bisa jadi drug dealer? You know what I mean? Seperti yang dia bilang, bapaknya nggak abandon dia, ibunya nggak abandon juga, dan terus dia grow up di slum house alias di rumah orang-orang homeless yang pada ngedrugs, dan dia sering di SA alias di sexual assaulted sama people yang living there. Gak tau kenapa nih dia langsung percaya banget sama kita. Dia percaya banget apa cerita-cerita kayak gitu. Dan dia pernah bilang juga saking fucked up-nya nih ya guys, karena everybody using drug di rumah itu ya. Terus dia dibakar guys, dia dibakar hidup-hidup. Terus juga guys dia dikencingin pas dia lagi tidur sofa, nggak dikasih blanket kata dia. Sofanya yang kulit nih. Iya, jadi kayak bener-bener dia having a rough childhood banget, but still nggak justifying lu having a rough childhood lu jadi horrible human being. You know what I mean? Cuma kita ngejelasin aja apa yang dia omongin kita berdua. Iya. But anyway, dia nggak tahu kenapa dia tiba-tiba punya seksi menangis ke lu dan gue. Di sini nggak ada di sini si fotografer. Di sini mulai hubungannya mulai retak dengan si fotografer. Karena ternyata usup si gue bilang temannya si bertato ini yang menampung dia ini naksir dengan saya. Dia pengennya si bertato sama aku dan juga adik tirinya dengan dia. Ya, gimana cara untuk menyingkirkan si fotografer nih? Dia mulai mencoba menyingkirkan si fotografer secara perlahan. Nah, yang perlahan ini awalnya kita ke mall nih. Ke mallnya bertiga. Jadi si adik tirinya nih ikut juga. Tapi si cowok fotografer lu bakal datang later. Cuman si adik tiri ini pengen ikut gitu loh. And si fotografer come later karena emang rencananya kita pengen hangout berlima gitu loh. Tapi ternyata niatnya tuh beda gitu loh. Tidak seperti hangout bareng. Ternyata si cowok bertato ini mencoba nyomblangnya aku dengan dia. Ngerti gak sih Nin? Tapi dia petit dan mungil, dia setinggi gue, lo ngerti gak sih Nin? Mungkin kenapa? Petit dan mungil. Iya, mungkin kenapa jodohin. Kita doesn't mind cowok short, tapi ini terlalu short, setara banget sama kita. Iya, like bedanya segini doang Nin, cuma petit. Dia petit sekali gitu kan ya. Lalu dia kayak I don't know, langsung kayak coba ngajak gue ngobrol, lu suka rasa itu jusnya. Awkward banget conversation-nya Nin. Ih, cringe banget, terus bang gandeng lu lagi. Iya, gue kayak gue ada apa ini tidak seperti direncanakan. Literally dia baper sama lu banget. Udah nggak lama akhirnya si fotografer datang, terus dia late to the party, dia bingung, dia udah literally kayak orang stres. I don't know why, dia probably baru pulang kerja. Dia tiba-tiba langsung kayak ada apa, ayo kita mau hangout kemana, tiba-tiba kata si cowok bertato dia awkward banget sih, canggung banget sih nih anak. Dasar orang putih, padahal mereka sama-sama orang putih. Tapi yang pas kita jalan together gitu kan, aku nggak mau jalan dengan kakak mungil. Iya, lu nggak mau. Aku pengen dengan si fotografer, karena pacar aku kan. Iyalah, mau shit lah. Terus baru teriak-teriak, lihat dia jalan, awkward banget. Itu gak tau kenapa di slender dia di situ. Makin retak lagi, gue inget ini banyak. Ini timeline-nya tuh panjang banget. Ada if you guys can bear with us. And yang selanjutnya adalah kita tuh ke Indonesia. Ini yang kenapa mereka makin retak nih. Dan ini yang kita mengetahui dimana kalau misalnya si drug dealer ini ternyata punya rahasia gelap lainnya. Jadi mereka saling membongkar aib mereka. Udah ya, kita balik dari Indonesia, kita main bowling. Tapi situasinya cerita dulu yang pas kita lagi di Indonesia, kenapa mereka mulai agak retak. Jadi kenapa mereka mulai agak retak adalah gara-gara si fotografer ini di endorse mobil BMW.
Karena si fotografer ya skillnya bagus, dapat followers numpang dari kita berdua. Iya. Akhirnya dia di endorse, tapi si drug dealer ini ngomong jangan di post kata dia, karena pengen kesannya seolah-olah mobilnya mobil kita. Tapi kata si fotografer, gue kan di endorse, gue harus nge-tag BMW-nya. Iya. Gue dapet tuh cekcoknya dari situ tuh. Jangan, kata dia, kita sudah jual ke semua orang kalau ini milik kita gitu kan ya, gara-gara dari followers ini katanya gitu. Mama ingat itu. Iya guys, tiba-tiba mereka beradu cekcok berantem Gara-gara mobil, yang satu pengen di post endorse, yang satu nggak mau. Nah di sini mereka pergi ke sini. Ini jahat ya guys, jahatnya dari mereka. Semuanya aja masukin biar enak. Iya jahatnya dari mereka. Mereka pergi ke sini tanpa kita. Dan mereka pergi clubbing. Mereka pergi clubbing. Dan Sama mereka cewek tuh ketemu sama cewek-cewek lain. Ada flexing liat mobil. Kata-kata si fotografer, ayo kita tungguin si kembar, mungkin kita untuk bisa nge-ride bareng ke sini. Tapi tidak, mereka saling nyalahin each other gitu. Yang si ngomong ini si fotografer yang ngomong katanya kita nggak boleh barengan. Terus yang bertato bilang gak usah undang mereka gitu. Jadi saling throwing each other under the bus karena nggak mau disalahin sama kita. Aduh lucu banget ya guys. Jadi mereka mungkin party sama cowok lain yang mobil BMW itu, kita nggak dibawa gitu. Kita nggak diundang. Nah, baru lanjut lagi nih ke yang bowling. Yang abis dari Indonesia ini kita bowling, tapi suasananya jadi awkward. I don't know apa yang terjadi. It's not the same anymore. It's not the same, vibe-nya udah different. Iya. Nah lalu somehow mereka nggak bertemanan lagi, aneh. Tiba-tiba si cowok bertato ini misalnya sekali ngomong aku ini depresi, aku ini begini, aku ini begitu. Ya dia susah banget diajak ketemu selama 2 minggu. Like dia literally just gone. Lalu tiba-tiba akhirnya dia bilang ayo ketemuan sama kita berdua, si bertato ini. Nah tiba-tiba pas lagi bertemuan sama kita berdua, si cowok bertato ini mulai emosional lalu ngejelekin si fotografer, ngomong katanya kayak gini, biar gue kasih tahu ke kalian katanya ya, kenapa gue nggak berteman lagi dengan si fotografer. Kata dia pokoknya ngejelekin lah yang soal di acara di sini dari side dia nih, dari side quest dia. Lalu dia ngomong kayak gini, lu tahu nggak, kata si fotografer, kata dia, ini rahasia ya, kata dia. Lu tahu nggak bapak dia meninggalnya gara-gara apa? Kata dia, bunuh diri. Dia ngasih tahu. Hina guys, Itu kan sedih banget kalau lu nggak bisa ngejudge orang gara-gara lu kenapa mereka bunuh diri, lu ngerti nggak sih? Iya, makanya kata dia, makanya si fotografer ini agak aneh soalnya bapaknya bunuh diri kata dia. Saat baru gitu loh, jadi dianya ya kehilangan. Intinya soal ngejelekin satu sama lain ini. Nah iya, lalu itu setelah kita ketemu bersama si bertato, kita ketemu dengan fotografer. Kita nggak denger cerita dia sekarang. Ya kita sampaikan apa yang dia bilang, apakah ini maksudnya kayak ini benar yang dari sini ini gitu kan ya, gitu ya. Dia mendenai. Ya dia mendenai, ini cerita gue, dia bilang gitu kan ya. Yang sebenarnya terjadi seperti ini. Yang dari sisi dia seperti itu yang dia bilang, tapi si fotografer nggak ngejelasin kalau dia nggak mau soal mobil, dia nggak ngejelasin, dia cuma ngejelasin kayak oh my god, kita pergi ke sini niatnya mau kemana tapi malah diajak clubbing, jadi kayak bikin senario. Aku sih jujur nggak terlalu percaya masih cowok bertato ini. Iya. Ya, tapi kita setelah ngedenger sisi dari fotografer, kita makin percaya gitu loh, makin kayak bisa put two and two together. Ngedengerin ceritanya. Iya. Red flag ini si bertato, yang tapi ada juga salahnya si fotografer juga ada salahnya. Ya, nah, pasti. lalu kan si fotografer ngomong kayak gini, kalian tahu biarkan aku kasih sesuatu ya, rahasia tergelapnya si orang bertato ini. Apa tuh rahasianya? Gitu kan. Ini dimana kita tahu loh guys plot twistnya. Iya. Nah pas lagi dia ngomong gitu ya, nih ya Carly cerita ya, gue mau ngasih tahu sesuatu katanya. Sebenarnya katanya si fotografer ini kenapa dia udah nggak kontak kamu selama 2 minggu, itu anaknya dia lahiran. Ternyata dia punya anak. Bukan seperti itu aja guys, gue bukan tahu dari fotografer juga. Ada orang cewek ngechat aku di Instagram, lu tahu nggak dia ngechat teman gue, kata dia teh. Oh iya, terus ngomong kayak gini, Terus dia salah satu teman kita itu punya kakak, dan kakaknya itu dalam satu grup cewek itu, dan mereka udah kenal sama si cowok drug dealer ini. Dia udah tahu historinya gimana. Terus mereka ngasih tahu ke gue kalau dia tuh ternyata itu lagi di rumah sakit. Waktu itu ngilang selama 2 minggu itu nemenin cewek alias mantannya lahiran. Gak tahu ceweknya, gak tahu mantannya. Dan yang fucked up-nya lagi, pas dia ngupload videonya dia bilang itu nis dia. Dia upload di Instagram. Bayinya itu dia upload di Instagram banyak banget. Aku bingung kalau misalnya memang nis dia, kenapa di upload di Instagram? Iya, dia mau ngadul, kita ditipu. Ternyata dia hilang selama 2 minggu itu karena mantannya lahiran. Mantannya nggak tahu ceweknya.
nggak tahu gitu loh guys. Iya, Ternyata dia punya anak. Kayak it's fucked up apa? kita coba kita Wah, kita wah. kejut. Ini tidak benar. Ini udah salah. Wrong. Pertama, ini kita merasa kayak kita dimanfaatin nih. Iya, ini dimanfaatin. Ini yang akibat ini nggak tahu ini apa nih, apa namanya, karmiknya gara-gara kita dulu nge-fake dating tapi bener-bener kita dimanfaatin buat follower kita. bener this time. Iya. Karmiknya memang aneh. Iya, dan yang si fotografer ini sangat narsism ya. Gue nggak bilang, gue nggak bilang si yang bertato itu dia lebih fucked up, tapi yang fotografer ini fucked up. Fucked Dia up lebih juga. self-center. Si drug dealer ini selain dia punya anak, dia the way dia nge-treat gue agak kasar guys. Waktu itu kita kan di mall, nanti tuh ceritain yang kita di sini ya. Ini gue masih dating sama dia, kita gue pergi. Ini timelinenya masih berteman gak mereka waktu itu? Masih ya? Waktu itu masih berteman. kita separate Tapi date kita gitu. separate, tapi Oke. udah nggak terlalu deket intinya. Iya, Sampai iya. gue nggak tahu kenapa gue pergi date sendiri, gue nggak date sendiri pokoknya pergi ke mall. Habis pergi ke mall, kayaknya dia nggak ngambil obat, sepertinya dia kasar sekali mulutnya di situ. Dia udah mungkin dia lapar juga. Lapar nungguin lo kelamaan lo ya. Ya, gue sekarang jauh tinggalnya, lagi gue nggak dijemput. Jahatnya lagi, karena tahu kita tinggalnya di ujung benua, dia tidak mau ngejemput gue lagi. Jadi ya begonya gue naik Uber sendiri. Nah sudah lanjut seperti itu. Pas lagi di sini dia kelaparan, nungguin gue lama banget sih lo, kata dia. Karena gue udah datang, gue dimaki-maki, nggak ada sayang-sayangnya. Dianya lapar, gue lapar banget, kata dia. Guys, abis dia beli makanan, dia ambil nungguin, dia maki-maki gue di food court, dia maki-maki gue di atas. Di eskalator dia eskalator. Orang sampai ngeliatin gue dimaki-maki guys, like seriously dia mau. Gak makiannya apa tapi kayak. Makanya gue inget, makanya nachos dia, JYG. Tapi lu inget gak makiannya apa? Makiannya gak inget jujur. Pokoknya panjangnya kayak orang nanti ya. Sampai sewotnya a lot of thing. Gue gak inget loh jujur sampai sekarang kenapa gitu dia maki-maki gue. Gue take it aja guys, gue take it, gue maki-maki. Dia pasti udah makan. Maki-maki gue, udah makan dia udah mulai agak calm down. Mungkin dia hangry aja. Kayak cewek aja. Iya kayaknya dia Kalau lapar marah. marah gitu. Iya. Awas, udah kayak gitu udah nggak lama juga sih abis ngedate di situ dia langsung pulang, gue nggak dianterin lagi. Terus gue nanya kali gimana Kar? Gue gak diantar, gue inget banget kalau ngomong sampai kedinginan, katanya di luar nungguin Uber lama banget. Iya. Gue dibiarin pergi aja sama dia. Sumpah jahat banget itu. Iya, dia tragis banget. Terus yang selanjutnya adalah ini, itu gue gak tahu timeline-nya bagaimana, tapi intinya mereka udah retak hubungannya. Udah retak ya. hubungan. Nah ini lanjut lagi lu yang Nah, si ini nih, si fotografer ini seperti gue bilang dia sangat self-centered dia guys. Gitu. dia itu bener-bener narsis banget nih. Dia lebih cantik skincare. dibandingkan kita. Iya, yang gak masalah cowok ngerawat diri, you do you. Tapi gue waktu itu belum bisa nge-afford a lot of expensive skincare. Dia udah, lu ngerti gak, dia udah ke dokter, dia ngelakuin ini, skin needling nih, segala macem nih. Gila. Iya, abis itu udah tuh yang ngomong pas lagi kita bikin, gue nggak tahu tiba-tiba kita lagi bikin video together yang gue make upin dia langsung ngomong kayak gini, ya tapi kan kata dia kan ya gak tau gue lagi cerita soal uang atau apa ya. Kita cerita soal uang, kalau nggak salah kita bilang kita nggak bisa afford a lot of stuff, kita pusing kata kita kan ya. Kita kayak gini, kita cerita kayak gitulah pokoknya, apa yang beli ini susah, apa yang beli kamera susah, apa yang beli laptop susah gitu kan ya. Lalu tiba-tiba ngomong kayak gini, nyala terus dia ngomong, ya tapi kan followersnya banyak. Wah, jadi di mata dia, lu ngerti nggak? Di mata dia itu karena dia berduit, buat dia uang tuh gak masalah. Yang dia pengen tuh punya followers. Iya, fakta Dia sih. pengen banget punya followers nih. Lalu kita memutuskan, ini lu udah selesai, udah putus sama si cowok bertato. Gue udah putus ya, Iya. karena dia ketahuan punya anak. Iya, kita memutuskan untuk pergi ke Sydney trip ya. Di Sydney trip ulang tahun kita ya. Lah kita mengundang dia dong, karena why not gitu kan. Habis diundang, nyewa Airbnb bareng. Dia datang nih sehari nih, habis sehari Itu ngerayain. yang awalnya dulu dia bilang dia pengen ngejemput kita, taunya nggak ngejemput nih. Iya. Dia lie, dia bohong. Ternyata dia bilang, oh kita bilang ayo dong ke Sydney bareng-bareng, kita drive together. Kita nggak menyetir waktu itu, kita nggak ada Kita nggak ada something. I don't know. Kita gimana ke sini? Kita naik bus. Kita naik bus ke sini. Kita naik bus, keep it in mind. Lalu dia bilang, oh enggak, kata dia aku ada photoshoot, kata dia. Aku jadi mau kesana 4 hari sebelumnya, dia bilang. Tapi gue bilang, lu bisa nggak jemput kita? Gue bilang, oh iya bisa. Tapi di hari H-nya ternyata apa guys, dia nggak datang. Dia bilang, aku ya photoshoot, aku mau photoshoot orang. Dan dia photoshoot sama cewek-cewek lain. Banyak banget ceweknya, like literally. So kayak ini merasa sadis lagi ya gue ya. Lalu tiba-tiba, yaudah tuh di Airbnb-nya, everything goes well. Kita ngerayain birthday party kita, Bareng-bareng kita ya. get drunk segala macem. Iya. Lalu kebesokannya dia langsung ngilang guys. Ngilangnya dengan alasan kalau dia ada
job lagi fotografi. Jadi dia manfaatin sebanyak-banyaknya, dapat tinggal gratis, Tempat tinggal gratis yang you know, and then balik lagi malamnya, and then siangnya gone, nggak tahu kemana, nggak ngabarin. Gue cuma ngeliat Instagram, aduh nyamper ya, please apa? Aku guys, gue cuma bisa ngeliat Instagram dia, kalau dia foto-foto banyak cewek nih. Gila guys, Lalu- tiap hari gue ngeliatin dia foto ceweknya bisa 2 atau 3 setiap hari tuh. Terus yang red flagnya yang ikutin loh, dia diundang ke acara party nih, event. Oh, nih. event itu jadi kayak di endorse sama pakaian gitu guys. It's like one of the brandnya apa sih? Bukan Lupa. Buti, tapi yang satunya lagi, tau gak? Brand apa ya? Lupa. Pokoknya Ada salah apa satu lagi? brand lah. Bu. Lah itu gede juga loh guys. Kita Iya. itu bagus banget. Kalau kita pergi ke acara buku, kita bisa kenal orang-orang dalam. Kita dapat lah, opportunity loh, lu ngerti nggak? Tapi dia jahat, dia Dia jahatnya jahat. dia nggak mau kita dapat opportunity. Dia Nggak boleh mau. ngundang 2 orang, tapi dia memutuskan untuk mengundang teman dia yang di sini instead of kita berdua nih. Jahat banget sih, Jahat banget nih. Abis itu dia nge-party bareng, tiba-tiba dia langsung nggak pulang sampai pagi bro, like dia crazy. Abis itu minta tolong, bilang nggak ada duit aja minta tolong kita berdua. Iya. Jahat banget. Gue stuck di pulang, gue nggak bisa pulang, this and that. Kan jahat ya Nin? Jahat Nangis, Nin. banget. Jadi guys gue nangis. Di situ kita kayak udahlah, ini sepertinya sudah ini yang terakhir gitu. Ini yang Sama terakhir, aja. ya. Lu manfaatin Sama gue, kita. lu ngerti nggak? Kita ngomong kayak gitu, kita marah-marah waktu itu. Iya, Jahat banget sumpah. tega banget yang ini Tega juga banget loh. panjat sosial anjing sampai naik Panjat. status. Iya. Terus dia yang di Sydney ya guys, dia hidup dia lavish dari followers yang dia dapetin dari kita. Sementara kita enggak, kita suffer. Iya, Lu ngerti nggak? benar, Harusnya benar. kita enggak, harusnya dia ngebantu, kita saling bantu dong. Saling ngebantu harusnya kalau kita Iya. teman. Bener. Lu ngerti? Tapi dia enggak, dia buat benefit dia sendiri gitu loh. Iya, jahat itu nih. Jahat banget itu. Iya, gue dendam juga masih fotografer, makin lama gue pikirin lagi kan. Jadi dia cuma pengen numpang manjat ke kita berdua guys. Ya kita Iya. dimanfaatin. Iya. Iya. Tapi jadi apa sekarang? Dia bikin brand baju juga dia sekarang. Iya. Iya dia. Tapi kalau si drug dealer nggak tahu gimana nasibnya kabarnya. Tanipu. Sering ke Bali itu guys. Oh Itu tapi cari iya si mangsa. fotografer ya, si fotografer mungkin semakin dewasa semakin melihat ternyata Bali itu sangat cantik gitu ya. Makin lama kan orang otaknya makin berubah ya cowok ya. Iya. Sekarang tipenya berubah jadi cewek ASEAN gitu loh. Iya. Dulu aja lu malu gitu loh, kita orang ASEAN. Iya, ASEAN, ngerti nggak? pacarnya Lu ASEAN. pengennya fotonya semua cewek-cewek yang Putih. putih semua. Dia nggak pernah ngefotografi cewek Asia. Bahkan kita nggak pernah ditaruh di Instagram dia nggak pernah. Yang dia pilih yang tinggi, cewek putih, cewek pirang atau yang brunette. Pokoknya yang you know look Australian yang model gitu loh. Sekarang berubah lagi tipenya. Makanya sih ya jangan berlebihan dari lemak gitu ya nggak sih, Nin? heeh. Sekarang sering ke Bali tuh mereka cari mangsa kali nggak tahu. Anyway, itu dia guys ceritanya. That's why itu kelam banget buat kita berdua. Iya, udah trauma banget guys. Kita udah trauma banget sama cowok-cowok kayak gitu, sumpah. Iya, makin dewasa kita langsung mikir kayak, oh my god. Oh, juga dia enak. Mau banget dimanfaatin dan ditipu ya. Iya. Oh my god, tuh gila, itu tragis banget sih. Itu tragis tuh, jahat mereka itu. Iya. Kalau lu pikirin kebusukan mereka, makin lu pikir bikin lu geleng-geleng kepala sih ini. Iya. Sekarang kita ketawa sih kalau kita dengerin cerita-cerita itu, terus kita suka ngulang-ngulang lagi. Like it's so funny to me. It's so funny. Dan tapi kan lu bilang tampilannya pretty panjang. Gue 6 bulan nih, lu 4 bulan. Iya, gue long time. Aku nggak tahu kenapa itu terasa sangat lama kan disiksa gitu loh gitu. Jadi maki-maki mulu guys. Sering gue dimaki. Lucu banget di chat juga guys. Kalau di chat tuh ya tuh ngomongnya tuh aneh gitu loh guys, nggak nyambung. Terus yang aneh loh guys, kan baru turning 18 ya waktu itu ya. Oh iya lanjut lagi Yang sekarang baru bertanya pas lagi 18. mereka party kenapa nggak nge-invite kita? Kenapa sih kita nggak pernah invite, terus kita dimaki-maki ingat nggak? Gue juga kena. Dia kena dimaki. Jadi mereka itu clubbing, mereka tuh clubbing tanpa kita berdua, itu aneh banget. Karena kita masih 17, kita nggak bisa clubbing. Tapi kita udah turning 18 ya Nah, Tetanin. ya baru kita pas turning 18 kan. Waktu itu kan dia jualan alkohol ya. Habis dia jualan alkohol, lu emang sanggup lu beli ini kata dia. Jadi yang ini dulu nih, yang ini dulu. Jadi kan mereka kan kayak gini kan, mereka memutuskan untuk party together. Ini nggak tahu siapa yang nge-expose mereka, gue nggak tahu. Tapi jadi mereka tuh lifestyle-nya si Ini cowok yang ini. expose. Gue pernah ngomong sama cowok ini, gue deketin cowok ini emang gue sengaja karena gue pengen tahu. Gue pengen tahu backgroundnya mereka gimana. Terus kata cowok ini ngomong kayak gini, lifestyle-nya, lu ngomongin lifestyle. Iya, Jadi lifestyle lifestyle mereka tas itu branded. adalah punya tas branded. Kenapa mereka kelihatan kaya? Karena mereka suka minjemin each other, tuker-tuker tas palsu. Bukan Tas palsu, abis itu jaket expensive LV-nya. Jadi mereka tuker-tuker guys untuk Tapi memenuhi itu lifestyle-nya. palsu. Mereka beli di Bali katanya, kata si cowok itu.
Jadi gue sengaja nggak deketin cowoknya karena gue pengen tahu. Kok lo bisa tahu? Ini kan bestie gue, katanya dia. Terus mereka gitu. hangout berempat ya, geng-geng drug dealer dan fotografer ini bikin video together, nari-nari, liti-liti kita ngeliat di Instagram sedih kita banget. nggak Kita nggak diajak ke party ini. Iya. And finally kita turning 18, nah lanjut lagi. Nah si drug dealer pengen udah, dia ngomongnya gini di message-nya, dia tuh suka banget nge-love bombing. Jadi kayak gue bakal nge-spoil lu deserve. Cause you're beautiful, It's your birthday. I'm gonna buy drink all night, kata dia kan ya. I can shout you, kata dia aku bakal spoil, kata dia kan ya. Iya. Nah kebetulan klub ini kita nggak pernah. Ini pertama kalinya kita ke klub ini nih. Pertama kali ini klubnya beda, ini kayak bar, lebih ke bar ya nih ya. Ya gitu, dia awalnya dia bawa tequila shot gitu sama alcohol shot segala macem gitu-gitu. Terus dia bilang ke kita berdua, mau gak nih sebelum masuk ke dalam barnya minum ini dulu? Tapi nggak gratis, bayar, disuruh dibayar guys. Gak katanya mau di-spoil guys. Katanya kan bayar cuma tuh Tequila kecil doang guys. Udah kayak gitu apa-apa deh nggak. ya karena kalian punya duit sebanyak itu, ngerendahin kita, direndahin. Kan kita kan belum minum apa-apa, kita baru saja nyampe. Pelongo lah. Kita pelongo dong. Itu semua kayak padat banget. Padat Jadi semua banget. orang ke bartendernya ngantri minuman. Kita nggak tahu gimana caranya beli minuman. Sengantri itu. Kita kalau pelongo aja dia ngomong kayak gini. Hai kalian, ngapain di tengah cengeng begitu aja, kata dia. Tolong. Beli minum sana, jangan diem aja di tengah-tengah, kata dia. Iya. Kita kan tengok Kita sana sini. bingung gak tau ngapain. Bego, kata dia. Sini liatin gue. Abis dia ngeliatin langsung ngomong sama cewek semua. Coba. Abis itu gini guys, kita cuma beli minuman kita sendiri, tapi dia coba kamu mau minum. Kalian sebelahnya anjing. Orang lain dibeli minum, Pak, terus ini gak dibeli minum, itu fucked up, anjir, dark banget itu. Iya, gitu akhirnya segala pas sedak-sedak gitu kan dia. Permisi gitu. Karena kita tahu gimana cara beli minum, akhirnya kita Iya, dapet. finally. Gitu loh. It was so hard, itu buat kita susah banget, lu ngerti gak? Maksudnya kayak it's a challenging process buat lu sama gue untuk beli minum kayak gitu doang, lu ngerti gak? Dan dia nge-put pressure ke kita berdua ngomong gak ada duit nih lo, jangan minta tengah aja ke orang PO gitu kan. Canggung banget sih kalian. Lucu banget guys, sumpah. Lu sekarang kena dimaki. Gue kena maki-makinya. Coba guys, ini gue pertama kali ngeliat dia. Karena biasa kali cerita, gimana sih, gue penasaran gitu. Karena dia pas lagi berdua sama kita berdua, biasanya dia sweet terus all the time. Dia gak pernah kan maki-makinya ke gue doang gitu kan. Tapi sekarang berani dia bakal. Berani, aku udah kenal guys, bego. Kata dia, lu berdua bego. Ada gue sakit hati, ketika itu gak benar ini. Semenjak itu kita langsung kayak kita distant, kita gak mau. Kita karena dikatain, kita langsung kayak nope, kita gak mau hang out around him anymore. Iya, itu red flag banget. Kita dikatain sakit hati lah gitu loh, ngerti Iya. gak guys? Ini uang kita seadanya gitu loh, ngerti gak? Katanya mau ditraktirin ulang tahun kita, mau spoil segala macem seolah-olah kayak gimana Banyak gak duit spesial. dia. Iya, ngerti gak, mau di Din? love bombing. Iya, tiba-tiba ya nggak terjadi apa-apa. Ya udah kita pulang hanya dengan disappointment gitu loh Dia guys. suka banget cerpen kalau ngirimin sesuatu. Kenapa kamu gak pernah mau ketemu aku? Cerita panjang lebar. Kamu tuh gak akan pernah ngerti. Aku tuh susah, aku dealing with a home shit. Karena kita nih juga sama karena kita sakit hati nih, abis itu kita pergi ke klub yang lain. Oh iya, kita nggak mau di klub yang itu. Itu kalau ngomong ya Nin, kalau ngejelasin sesuatu suka pakai cerpenin. Cerita ya? Cerita, apa yang ngomongnya nggak jelas, tapi itu berbaca cerita. Iya, gue tapi nggak saya lot nothing nih. Iya, banyak tapi nggak ngerti poinnya apa. Maksudnya apa juga dari ngomong Jangan kayak gitu, nggak ngerti. Jadi kayak seolah-olah pengen lu tahu tapi nggak ngasih tahu secara langsung. Gue nggak ngerti gimana caranya. Kayak perempuan sih, bener ya, susah ya, susah dimengerti. Ya udah guys, kita lah lost kontak, kita putusin. Ini buat kita sangat tidak baik, buat kita ini nggak bagus buat kita berdua. Kita bilang just gonna move on and like udahlah, kata kita kan nggak baik buat kita, it's done. Tapi ya bertahun-tahun kemudian gitu kan ya, kita ketemu dengan si kakak bertato yang ngefans sama kita berdua, bisa ngomong ke Carly, kamu cantik sekarang, nggak coba ngeloh bombing Carly lagi, itu nggak working. Kita selalu di klub ya waktu itu. Iya. Sama fotografer juga begging kita gitu, Oh, fotografer fotografer masukin kita ke dalam klub. katanya berduit, hello, lu gua Malah harus kita masuk yang setelah udah setahun year later kita malah kenal sama security-nya, jadi kita dibolehin masuk gitu gratis. Iya. Gak usah bayar karena mahal banget waktu itu lagi covid. Iya. Terus dia begging guys. Iya. Si fotografer, ayo dong bantuin aku masuk ke dalam klub. Gak bisa, kata kita. Gantian kita sekarang. Gantian kan? Maaf, gak bisa. Oh, kita udah coba. Dia bisa, cuman gak mau aja. Kita udah goodbye, lose kontak setelah itu guys. Setelah kita udah close, kita
Kita orang gitu tutup chapter, move on, bye. Bye, ya nggak akan dibuka lagi. Enggak. Anyway guys, segitu aja ceritanya. Kita sekarang mau makan, tapi udah nyambelnya udah ready ya. Tapi guys, like this video, bakalan suka cerita ini. Panjang banget nih, 40 menit. 40 menit ya, gila ya lu. Karena emang ceritanya panjang banget, susah kalau gue inget-inget karena udah terlalu banyak, udah terlalu lama. It's like a lot, you know. Yaudah, hope you guys like this video. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. And see you guys in next video. Bye.